kota Semarang, sebuah fenomena yang mengkhawatirkan telah mulai mencuat akhir-akhir ini. Panas yang begitu terasa di jalanan kota tersebut ternyata memiliki keterkaitan yang dalam dengan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang yang memilih menggunakan kendaraan pribadi, menyebabkan emisi gas buang yang tinggi dan berkontribusi pada peningkatan polusi udara. Mengutip data Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project (PES2), beban emisi dari sektor transportasi rupanya banyak disumbangkan oleh sepeda motor dan mobil. Dalam bermobilitas, sebanyak 15,1% menggunakan mobil pribadi, 72,65% menggunakan sepeda motor, dan sisanya 12,25% menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta, ojek, dan taksi. Lingkungan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan umat manusia. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang meminjam alam semesta ini turut serta dalam menjaganya. Penting untuk diingat bahwa setiap tindakan yang kita ambil, baik besar maupun kecil, dapat memiliki dampak pada lingkungan. Oleh karena itu, kita perlu menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran akan pengaruh positif atau negatif yang kita hasilkan terhadap alam semesta. Hari ini, mari kita bergandengan tangan dan membuat perubahan positif bersama-sama untuk masa depan kota kita, Semarang. Mari bersama-sama menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengguna kendaraan pribadi, seperti polusi udara dan kemacetan. Adapun solusi yang sederhana namun sangat berarti, yaitu beralih ke transportasi umum, khususnya naik bus. Namun, untuk mencapai perubahan ini, kami memerlukan dukungan konkret dari pihak berwenang, seperti Universitas Diponegoro dan pemerintah kota Semarang setempat untuk meningkatkan fasilitas transportasi umum termasuk sistem bus, agar lebih efisien, ramah lingkungan, dan tentunya nyaman bagi seluruh penumpang. Dalam semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap masa depan kota Semarang, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah Semarang harus bekerja sama untuk mengubah paradigma transportasi di kota ini. Menyadari bahwa langkah kecil menuju penggunaan transportasi umum bukan hanya akan memberikan manfaat saat ini, tetapi juga akan mewariskan lingkungan yang bersih dan sehat kepada generasi mendatang. Menanggapi hal ini, kami dari Bidang Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro melakukan environment eksperimen untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut. Kenalkan, nama saya Fahmi Fadila Sidik dan saya berkuliah di Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya Abidjo Renal Tambunan ya, saya baru semester 1, saya berasal dari Medan. Saya Zanira dari jurusan Teknik Lingkungan Angkatan 2. Kenalkan, nama saya Samara Salsabila, saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang, baru masuk tahun ini. Jadi, kenalkan saya Yusuf Sendrawan, juga mahasiswa Undip. Saya Alwi dari Sejarah. Nama saya Distinanda di Ekonomi Angkatan 2019. Kalau macet tentunya ya stres lah. Coba bayangin ada mau ke suatu tempat, waktunya terbatas tapi karena macet bisa terlambat gitu. Kalau perasaan sih ya seperti biasa lah ya, kalau kita lagi bepergian kan gara-gara macet ya suka telat ya. Apalagi kita menggunakan transportasi umum ini, semakin macet ya semakin lama juga jalannya. Kalau menurut aku sendiri terkait kemacetan yang ada di Semarang itu cukup parah. Dari pagi sampai sore itu Semarang itu macet.
dan itu mengganggu aktivitas dari pelajar ataupun masyarakat umum. Kemacetannya sangat parah ya, terutama di Tembalang. Saya capek ugal-ugalannya orang-orang plat H dan plat K serta keramaian di Tembalang ini. Mungkin karena jumlah kendaraannya yang terlalu padat ya, mungkin ya Mas, yang jadi salah satu sumber kemacetan itu. Kalau kemacetan yang ada di Semarang, sebenarnya aku menyayangkan sekali ya, karena masih banyak banget orang-orang yang pakai kendaraan pribadi, yang mungkin itu kapasitasnya bisa lebih dari satu orang, tapi digunakan hanya untuk dirinya sendiri gitu. Terkait hal tersebut itu, sekarang itu udah ada inovasi terbaru, yaitu dengan adanya motor listrik. Mungkin itu bisa digunakan juga untuk mengurangi polusi. Kemudian dengan adanya itu angkot atau kendaraan umum lainnya seperti BRT atau fasilitas kampus, bus kampus itu dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa di daerah Semarang ataupun masyarakat umum jika mau berkegiatan itu bisa menggunakan bus. Apalagi dari bus kampus ini banyak banget mahasiswa yang memang terbantu. Kemarin juga kan sempat beberapa perubahan update yang ada di bus kampus itu karena keresahan dari mahasiswanya. Pas saya ke Semarang, baru saya naik bis sendiri karena saya di sini nggak bawa motor. Dari awal di sini udah sering naik BRT. Ya, kebetulan kebiasaan saya naik kendaraan umumnya emang dari dulu kan. Karena di Jakarta mostly penggunanya kendaraan umum ya. Jadi nggak terbiasa naik kendaraan pribadi, jadi naik kendaraan umum aja. Semenjak kuliah. Oh, kalau saya dari dulu ya, dari sekolah SMK ya. Kalau saya naik kendaraan umum ya karena yang pertama rute kendaraannya ini memang satu rute dengan tempat tujuan saya dari kampus dan juga kosan, dan juga selain itu karena biaya transportasi yang lumayan murah. Yang paling utama itu gara-gara harganya murah ya, dan juga kalau dikira-kira untuk anak-anak seperti saya menggunakan transportasi umum ini lebih efisien lah. Murah tapi ada negatifnya juga sih. Sering lama kadang penuh juga, jadi nggak dapat bisnya gitu. Yang pertama tuh murah ya, karena mahasiswa tuh cuma bayar 1.000. Yang kedua, jadi nggak usah repot-repot beli bensin. Karena cukup murah ya di sini. Udah gitu nggak terlalu susah juga karena udah ada halte-nya, juga udah ada aplikasinya, udah gampang. Jelas yang pertama itu sudah pasti mengurangi macet ya. Semakin banyak orang yang naik kendaraan umum, pasti emisi polusi udara itu semakin berkurang lah. Apalagi kita di musim panas ini semakin banyak juga polusi pasti semakin panas. Dengan kita menggunakan transportasi umum, kita membantulah setidaknya untuk mengurangi polusi tersebut. Yang pertama pasti polusi udaranya pasti bakalan meningkat ya, karena semakin banyak kendaraan, semakin banyak juga polusi yang dihasilkan. Yang kedua juga mungkin resources yang di alam, sumber daya di alam itu bakalan lebih cepat buat berkurang gitu, karena kan penggunaannya juga lebih banyak. Tentunya pasti mengurangi polusi. Kalau kita bayangkan macet kan mesinnya masih nyala terus kan, itu pasti masih mengeluarkan gas yang bisa menyebabkan polusi udara. Tapi kalau di kendaraan umum kan dia jalan terus, kalau bisa dilihat itu. Jadi ya gimana katanya, pastinya mengurangi polusi. Kan ini kendaraannya kendaraan besar gitu ya. Jadi nggak lebih banyak kendaraan ya intinya. Kalau bisa dimengerti gitu. Mengurangi pengeluaran karbon pribadi mungkin ya. Kalau naik kendaraan umum jelas mengurangi kemacetan, terus mengurangi polusi juga ya kan. Kalau misalnya kita naik kendaraan umum sendiri kan artinya kita buang bensin, buang emisi gitu, kan berpengaruh pada lingkungan. Ya betul. Untuk sekarang sih udah bagus ya, cuma tetap improvement, masih ada ruang buat improvement. Buat rutenya mungkin bisa ditambahin, jamnya mungkin ya. Kalau sekarang kan yang untuk Trans Semarangnya itu rutenya dan jamnya masih sangat terbatas ya. Mungkin masih ada improvement di situ.
Kalau nyaman gak nyaman sih kayaknya nggak sudah minimal lah intinya. Ya paling saya harap gitu kan Undip ini untuk melebarkan lagi itu bis Undipnya itu sampai ke Gondang, ke Bulusan, ke mana-mana gitu, nggak di dekat sana saja supaya bisa terkurangi sedikitnya. Buat halte ini, jadi kadang kalau bisnya itu nggak masuk sampai ke depan fakultas, kayak yang bis ini nggak masuk sampai FIB, FISIP, sama EVA, jadi mungkin bisa ditambah di daerah situ haltenya. Mungkin itu rutenya ditambah aja ya. Mungkin agak diperbanyak dikit soalnya nunggunya lama. Sebenarnya sudah bagus ya, cuman bisnya aja sih diperbanyak aja cuman ini. Ayo semuanya teman-teman, mari kita menjaga alam dan lebih cinta lingkungan dengan menggunakan kendaraan umum. Buat teman-teman semua, ayo kita lestarikan lingkungan kita dengan salah satunya itu menggunakan kendaraan umum saja dibanding kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi udara. Ya, ayo kita naik bis Undip karena gratis dan itu UKT mahasiswa kalian. Teman-teman, ayo naik kendaraan umum. 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 Ya, ayolah naik kendaraan umum, lebih bagus juga kok. Ayo naik kendaraan umum bareng-bareng. Ayo naik kendaraan umum. Ayo naik kendaraan umum.